Baik anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Saya akan memimpin doa ya anak-anak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya baik, kita pada pagi hari ini akan mempelajari mengenai bab 3, yaitu semua bersih hidup jadi lebih nyaman. Jadi seperti itu. Langsung kita ke materi ya anak-anak. Toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam, di mana kita akan mempelajari dan memahami ketentuan-ketentuan tentang toharoh. Dan yang kedua, kita mempelajari tentang praktek tata cara toharoh. Dan ketiga, kita mempelajari dan memahami hikmah dari toharoh. Jadi seperti itu. Setelah kita mempraktekkan, kita mempelajari, kita memahami apa yang harus kita lakukan, yaitu mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan nyata. Jadi seperti itu. Ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi, kebersihan itu sebagian dari iman. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya kebersihan bagi orang yang beriman. Orang yang disebut beriman, kalau ia peduli dengan kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan di sini meliputi yang pertama, diri sendiri, yang kedua itu pakaian, yang ketiga itu lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Islam itu menaruh perhatian sangat tinggi pada masalah kebersihan atau kesucian, baik kebersihan dari najis maupun kebersihan dari hadas. Pada bagian ini, kalau kalian akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari kebersihan tersebut. Sebelum belajar mengenai toharo, coba kalian amati perilaku hidup bersih yang kalian alami atau kalian jalani selama sehari-hari kalian itu seperti apa. Jadi seperti itu. Yang kedua, tahukah kalian apa itu toharo? Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu ataupun ada yang belum tahu. Jadi toharo itu artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami anak-anak? Saya rasa kalian bisa memahaminya. Terus apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan, termasuk badan, pakaian, tempat, dan lingkungan yang menjadi aktivitas kita sehari-hari. Jadi seperti itu. Lebih-lebih jangan lupa anak-anak ya, tempat sholat yang kita gunakan untuk beribadah itu harus selalu bersih. Jadi seperti itu. Toharoh itu meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis. Najis itu akan ada 3 macam. Najis mukhafafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladah. Jadi seperti itu. Najis mukhafafah ini seperti apa? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi. Air kencingnya bayi itu termasuk najis mukhafafah. Belum makan ataupun kecuali air susu ibu. Jadi bayi yang masih berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susunya ibunya itu sendiri, itu masih masuk di najis yang ringan. Nah, cara mencucikannya itu cukup mudah. Itu cukup memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Terus yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis pertengahan. Contoh najis jenis ini adalah seperti darah, nanah, air seni, tinja, bangkai,
dan lain sebagainya. Najis jenis ini adalah ada dua macam ya, najis mutawasito. Yang pertama najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya atau zatnya, seperti bau dan rasanya itu masih belum diketahui. Cara mencucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mencucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan air yang suci, dengan air yang bersih dan mengalir. Jadi seperti itu. Terus najis yang terakhir, najis yang mughalladhah adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Jadi ada dua binatang yang menyebabkan najis ini, yaitu anjing dan babi. Cara mencucikannya itu ada beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Jadi seperti itu, paham? Dari 7 kali, 7 kali, 1 kalinya dicampur air menggunakan dengan tanah. Jadi seperti itu. Apabila kita terkena hadas kecil atau kita mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1, keluar sesuatu dari kubul. Kubul itu apa anak? Kubul itu kemaluan dan dubur. Terus yang kedua, hilang akal atau contohnya tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. 4, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara mencucikan hadas kecil itu adalah dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Bagaimana kalau hadas besar, Pak? Kalau kita terkena hadas besar, ada 6 perkara yang bisa mengakibatkan hadas besar. Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar air mani atau sperma. Yang ketiga, haid atau menstruasi. 4, melahirkan. Kelima, nifas. Keenam, meninggal dunia. Jadi itu, seperti itu. Cara mencucikan dari hadas itu seperti apa, Pak? Jadi harus melakukan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air ataupun karena sesuatu hal, maka bisa dengan yang namanya tayamum. Jadi seperti itu. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting yang menarik untuk dipelajari. Perempuan mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang pria. Jadi seorang perempuan itu mengalami peristiwa yang namanya haid, nifas, dan terkadang istihadhah. Jadi seperti itu. Semakin penasaran kan kalian anak-anak? Jadi seperti itu. Jawabannya dapat kalian temukan pada penjelasan Bapak berikut ini. Pertama, darah haid. Darah haid itu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Ciri-ciri dari darah haid ini umumnya adalah kental, hangat, baunya kurang sedap, hitam. Kalau kalian murid-murid Bapak yang perempuan sudah mengalami haid, maka bersyukurlah. Ucapkan alhamdulillah. Itu artinya organ-organ kewanitaan dari kalian semua itu sudah berfungsi secara normal. Kira-kira kapan Pak perempuan itu mengalami haid? Perempuan itu sudah mengalami haid itu kurang lebih saat berumur 9 tahun. Namun rata-rata mereka itu mengalami pada usia belasan tahun. Terus berapa lama Pak kira-kira masanya haid ini berapa lama? Masa haid ini minimal adalah sehari semalam atau biasanya 6-7 hari dan paling lama adalah 15 hari. Kalau setelah 15 hari darah masih terus keluar, maka darah itu merupakan darah istihadhah atau darah penyakit. Apabila kalian ada yang mengalami kondisi seperti ini, segeralah kalian semua itu berkonsultasi ke dokter atau ke rumah sakit terdekat yang memahami mengenai penyakit kalian tersebut. Ya, langsung next.
perlu kalian ingat, murid-murid Bapak yang perempuan. Apabila kalian sedang haid, kalian itu tidak boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca, menyentuh, memegang Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid, berhubungan suami istri, dan cerai dari suami. Itu tidak boleh dilakukan. Ingat pesan Bapak, itu tidak boleh dilakukan. Terus yang kedua, darah nifas. Darah nifas itu seperti apa Bapak? Jadi darah nifas itu darah yang keluar sesudah melahirkan. Setelah kosongnya rahim, setelah anaknya sudah keluar dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, sedikit atau banyaknya darah, nifas itu juga bermacam-macam. Ada yang 1 tetes keluar sehari, ada yang 2 hari. Rata-rata perempuan itu mengeluarkan darah nifas selama 40 hari, dan paling lama itu 2 bulan, 60 hari. Adapun cara mandi wajib wanita untuk perempuan yang mengalami nifas ini sama sebagaimana perempuan yang mengalami haid. Jadi seperti itu. Ketiga yaitu darah istihadhah, yaitu darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena suatu penyakit. Darah istihadhah ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, keluar kurang dari masa haid. Yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Yang ketiga, keluar sebelum usai haid. Yang keempat, keluar lebih lama dari masa nifas. Jadi seperti itu. Apabila seorang perempuan mengeluarkan darah istihadhah, itu tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa. Apabila hendak sholat, maka harus dibersihkan terlebih dahulu darah seperti itu. Pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Jadi seperti itu. Yang keempat, toharoh. Tata cara toharoh dari najis, ini kan sudah Bapak jelaskan di awal-awal tadi. Sedangkan tata cara toharoh dari hadas meliputi mandi wajib, wudhu, dan tayamum, itu kan masih belum dijelaskan oleh Bapak. Jadi sebentar lagi akan Bapak jelaskan. Terus adapun sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk toharoh, ya ini air, debu, dan batu. Jadi seperti itu. Pada umumnya orang bersuci itu menggunakan air. Adapun air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang suci sekaligus mensucikan. Jadi seperti itu. Air jenis ini merupakan air yang bersumber dari alam, baik yang keluar dari bumi maupun yang turun dari langit, seperti air sumur, air sungai, air hujan, air laut, air danau, air embun, air salju, dan lain sebagainya. Di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama, mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar, disebut juga dengan mandi junub. Adapun tata cara mandi wajib ini harus membaca niatnya. Ada yang tahu niatnya mandi wajib atau mandi junub? Kalau nggak tahu Bapak akan terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu qusla li raf'il hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Terus menghilangkan najisnya apabila terdapat di badan seperti bekas tetesan darah atau kotoran-kotoran apa, itu dibersihkan. Setelah kita membaca niat, kita ayunkan air dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian mencuci kedua belah tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana atau ke dalam itu. Jadi terus berwudu. Jangan lupa berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan terus dari yang kiri. Yang kedua, wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu yaitu niat di dalam hati. Jika dilafalkan maka bacaannya adalah nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari faradha lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Yang kedua, disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangan, terus berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap kepala,
disunahkan untuk membasuh telinga. Setelah membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Setelah itu kalian harus tertib melakukannya, harus dari awal sampai akhir. Setelah itu kita berdoa setelah wudhu. Terus cara penyuciannya yang terakhir seperti apa Bapak? Jadi cara penyuciannya yang terakhir yaitu dengan tayamum. Apa tayamum itu? Tayamum itu adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan dengan ruqsah. Ruqsah itu apa? Keringanan. Untuk yang tidak dapat memakai air ini karena beberapa halangan atau uzur. Untuk lebih mudah memahaminya, kita akan sedikit mempelajari pada bab ini. Ketika kita sedang memiliki hadas kecil ataupun hadas besar, sementara kita harus segera sholat, maka pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. Tidak sulit kan? Jadi tayamum itu dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat ataupun kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Di dinding pesawat atau kendaraan kita ambil, baru kita gunakan. Jadi seperti itu. Cara ini boleh digunakan jika yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya, berhalangan menggunakan air karena sakit, takut. Terus yang ketiga telah masuk waktu sholat. Jadi seperti itu. Bertayamum ini mudah caranya. Ada yang tahu niatnya tayamum? Bismillah, Bapak akan membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li istibahati sholati faradha lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Yang kedua, kita setelah ambil debu, kita mengusap muka dengan debu yang suci. 1, 2, 3. Setelah itu mengusap tangan kanan dari hingga siku-siku dengan debu. Setelah itu tangan kiri dengan debu. Jadi seperti itu. Mungkin kalian sudah paham dari tayamum ini. Terus hikmah toharo ini seperti apa Bapak? Betapa pentingnya bersuci atau toharo dalam kehidupan kita, baik dari najis maupun hadas. Bersuci itu memiliki keutamaan dan juga manfaat yang luar biasa. Keutamaan itu antara lain, yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Terus yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar kelak wajahnya ketika dibangkitkan di alam kubur. Jadi seperti itu. Yang ketiga, dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan bahwa kebersihan pangkal dari kesehatan. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Ya, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian terus semangat meskipun kalian pembelajarannya dari rumah. Selalu lakukan social distancing dan juga physical distancing. Jaga jarak karena vaksin virus corona itu sendiri adalah disiplin. Disiplin adalah vaksin virus corona itu sendiri. Jadi kalian harus selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.